Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak dosen pengampu dan teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua kesehatan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 12, kelas B Fakultas Kehutanan, akan mempresentasikan hasil tugas kami, agroklimatologi, acara yang ke-9, pengenalan alat-alat ukur cuaca. Next. Nama-nama kelompok kami dengan saya sendiri, Erikson Mario Rante dengan NIM 210401614. Yang kedua, Fitriana dengan NIM 210401616. Yang ketiga, Siti Masita dengan NIM 210401618. Yang keempat, Nur Hikmah dengan NIM 210401600. Yang kelima, Nesi Crescentia Elpareta dengan NIM 210401626. Next. Di sini kami menyimpulkan apa yang dimaksud dengan alat ukur cuaca. Alat ukur cuaca adalah suatu alat yang hebat, bisa mengukur tinggi rendahnya suatu cuaca atau iklim, dan mengetahui kondisi cuaca, curah hujan, serta kecepatan angin untuk di suatu daerah. Alat ini sangat bermanfaat untuk menentukan cuaca di suatu wilayah yang kita huni dan tempati. Next. Kepada Saudari Nur Hikmah, silahkan. Macam-macam alat ukur cuaca. Alat ukur cuaca yang pertama ada anemometer. Anemometer merupakan sebuah alat pengujian atau biasa disebut alat pengukur kecepatan angin yang biasanya digunakan dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Anemometer berfungsi untuk mengukur atau menentukan kecepatan angin. Selain mengukur kecepatan angin, alat ini juga dapat mengukur besarnya tekanan angin, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Alat ukur cuaca yang kedua ada pH meter. pH meter ini merupakan alat untuk mengukur derajat keasaman atau kebasahan suatu cairan. Pada pH meter digital terdapat elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi padat. Elektroda atau prode pengukur. Elektroda adalah batang seperti struktur biasanya terbuat dari kaca. Pada bagian bawah elektroda ada bohlam. Bohlam merupakan bagian sensitif dari probe yang berisi sensor untuk mengukur pH larutan. Probe dicelupkan ke dalam larutan. Probe dipasang di lengan dikenal sebagai probe lengan. Terima kasih. Yang selanjutnya, boleh next. Selanjutnya, Nesi Crescentia Elpareta, saya persilakan. Alat yang ketiga adalah candlestick, adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama 1 hari. Bola kaca ini bertujuan untuk mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada candlestick. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Untuk alat yang keempat adalah Automatic Weather Observation System, atau biasa disingkat AWOS. AWOS adalah peralatan meteorologi yang umumnya digunakan di bandara. AWOS yang terdapat di stasiun meteorologi merupakan AWOS kategori kedua. AWOS dilengkapi beberapa sensor seperti sensor suhu dan kelembaban, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, sensor radiasi matahari, dan dilengkapi dengan alat ukur visibility, jarak pandang mendatar, dan ceilometer, alat pengukur tinggi dasar awan. Masing-masing sensor akan mendeteksi parameter cuaca. Kemudian data tersebut akan diolah melalui data logger yang nantinya akan dikirimkan ke komputer server untuk ditampilkan dalam bentuk data jadi. Terima kasih. Yang selanjutnya boleh next, silahkan Siti Masita, saya persilakan. Alat yang kelima adalah termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur ataupun perubahan suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo
yang berarti panas, dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam, dan yang paling umum digunakan adalah termometer air raksa. Selanjutnya adalah hygrometer. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya, alat ini ditempatkan di dalam bekas atau kontainer penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga seperti dry box penyimpanan kamera. Kelembapan yang rendah akan mencegah pertumbuhan jamur yang menjadi musuh pada peralatan tersebut. Hygrometer juga banyak dipakai di ruangan pengukuran dan instrumentasi untuk menjaga kelembapan udara yang berpengaruh terhadap keakuratan alat-alat pengukuran. Terima kasih. Boleh di next. Selanjutnya, Saudari Fitriana, saya persilakan. Alat yang ketujuh adalah stasiun cuaca. Stasiun cuaca adalah salah satu alat dalam pengamatan yang sejenis seperti meteorologi untuk mengamati keadaan atmosfer yang ada di bumi, sehingga dapat memberikan informasi dengan memprediksi cuaca dari suatu daerah atau lokasi. Sehingga jenis teknologi ini semakin berkembang sangat pesat dari tahun ke tahun. Alat yang ke-8 adalah penakar hujan. Penakar hujan adalah salah satu alat untuk mengukur jumlah curah hujan yang biasa disebut pluviograph. Maka alat ini dapat diatur pada sebuah lapangan yang terbuka sehingga air hujan yang jatuh tidak dapat masuk ke alat. Kemudian alat juga diukur dengan gelas sehingga jumlah presipitasi dapat ditentukan dengan curah hujan yang tinggi. Terima kasih. Boleh di next. Alat yang ke-9 adalah barometer. Barometer adalah alat ukur untuk mengukur tekanan udara. Memiliki massa sehingga dapat menekan permukaan bumi. Tekanan ini dinamakan tekanan udara. Besarnya tekanan udara dinyatakan dalam milibar, dalam kurung MB. Barometer ini juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi tempat di atas permukaan laut. Barometer aneroid ini terdiri dari ruang hampa, pegas, dan jarum penunjuk. Dengan adanya tekanan udara, maka jarum penunjuk akan menunjukkan besarnya tekanan udara pada saat itu di tempat tersebut. Di lapisan atmosfer, lapisan bawah, tekanan udara akan turun 1 MB jika tinggi pada atmosfer berbeda 8 M. Semakin ke atas, maka tekanan udara turun 1 MB jika perbedaan tinggi pada atmosfer lebih dari 8 M. Yang ke-10, altimeter. Altimeter berfungsi untuk mengukur ketinggian suatu tempat dari permukaan laut secara otomatis dengan satuan meter M dan satuan kaki feet. Altimeter bekerja secara otomatis dan secara ganda, yaitu dapat dilihat dari bergeraknya jarum yang dapat mengukur ketinggian tempat sekaligus tekanan udara. Untuk menggunakan altimeter terlebih dahulu mengaturnya ke angka 0 meter, atau patokan awal. Apabila di daratan, ini mengetahui ketinggian suatu tempat tanpa menggunakan altimeter dapat melihat pelang di stasiun kereta api. Di sana akan diketahui tempat tersebut adalah kurang lebih meter di atas permukaan laut. Demikian presentasi dari kami, dari kelompok 12. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.